Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan Project Based Learning mata kuliah Psikologi Industri. Asli guys pada PT Makanan dengan saya sendiri aku Syakira ini dengan NPM 2222301 130 dari ke satu manajemen. Selanjutnya ada analisis stresor pada dua divisi. Dari divisi produksi ini saya melihat adanya tekanan dari fisik dan mental yang cukup tinggi. Misalnya penambahan shift malam tanpa adanya tambahan personil buat karyawan mengalami kewalahan dan capaian kerja yang berarti. Bayangkan habis kerja shift malam di pagi harinya harusnya karyawan istirahat tetapi mengalami gangguan tidur karena kondisi lingkungan yang bising dan banyak anak-anak. Hal ini akan meningkatkan atau menyebabkan karyawan akan mengurangi fokus di shift yang berikutnya. Selanjutnya ada konflik prosedur antar shift ini terjadi karena pada shift pagi mendorong karyawan untuk melakukan pembersihan mesin secara keseluruhan dengan waktu yang ada, sedangkan pada malam hari mendorong pembersihan se dengan melewati beberapa tahap karena waktu yang terbatas. Hal ini akan menimbulkan permasalahan karena shift yang pagi hari ini akan mendapati mesin yang masih kotor. Kemudian ada kecemasan yang meningkat atau tinggi dari karyawan karena perusahaan ini akan menggantikan teknologi yang mulanya bisa dengan karyawan atau manual digantikan dengan teknologi otomatisasi yang lebih efisien, cepat dan tanggap. Dari divisi marketing, stressor lebih banyak pada emosional karena mereka harus melakukan kampanye atau promosi digital yang agresif dan tinggi, tetapi tidak ada tambahan biaya dan sumber daya yang terbatas. Selain itu juga mereka harus bertanggung jawab pada apa yang telah mereka lakukan. Bahkan harus menangani ulasan atau komentator negatif atau berada kasar pada customer melalui media sosial hingga larut malam atau melebihi jam kerja. Ditambah lagi ide-ide yang mereka tuangkan atau yang mereka berikan kepada perusahaan itu kurang dihargai atau kurang direspon dengan baik oleh perusahaan. Dampak dari tren ini muncul tidak ringan, tapi juga harus diperhatikan. Dampak dari produksi sendiri akan meningkatkan tingkat absensi karena sakit, vertigo karena kekurangan tidur atau mengalami gangguan tidur. Bahkan bisa terjadi konflik atau ketegangan tim. Seperti contohnya karyawan A ini mengalami gangguan tidur atau tidurnya yang kurang karena di rumah itu si karyawan ini memiliki anak sehingga anak ini rewel dan tentunya mengurangi kualitas tidur pada si karyawan. Nah, tentunya karyawan ini bekerja dalam posisi yang kurang tidur dan hal ini tuh mudah untuk memicu dia gampang tersulut emosi dan mudah marah. Dari segi marketing, dampak selanjutnya itu sangat pada burnout emosional karena harus merasa tetap semangat, padahal dirinya itu mengalami kelelahan secara emosional. Dan selain itu juga kreativitas atau ide-ide untuk membuat promosi digital juga akan mengalami penurunan. Hal ini akan menimbulkan atau mengakibatkan kinerja tim itu akan turun secara signifikan. Nah, metode pengukuran dalam hal ini menggunakan dua, ada questionnaire self-report, ada PSS atau PSG, serta wawancara mendalam dan observasi. Pada PSS ini menilai individu terkait beban psikologi atau stres stres ya stres dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan PSGI ini untuk mengetahui kualitas tidur dalam waktu tertentu atau periode tertentu dengan 7 komponen. Ada
durasi tidur, gangguan tidur, disfungsi pada pagi hari, penggunaan obat tidur. Dengan wawancara mendalam ini digunakan untuk menggali lebih dalam terkait masalah di luar dari data yang objektif, seperti tingkat absensi yang tinggi, lembur yang berlebihan, dan eh, human error di lini produksi. Metode pengukuran ini digunakan sebagai tolak ukur atau mencari evaluasi dan mencari bagaimana bisa untuk meminimalisir hal-hal yang terjadi pada perusahaan ini seperti kurangnya tidur, beban psikologis, tingkat lembur, dan data absensi dan human error. Nah, nantinya dengan hasil pengukuran dari metode ini itu akan kelihatan karyawan mana yang bebannya tinggi, karyawan mana yang kualitas tidurnya kurang, karyawan mana yang kenapa kok absensinya tinggi, dan human error karena hal apa. Jadi perusahaan itu posisinya tahu dan cepat tanggap untuk melakukan dan meminimalisir hal ini. Kemudian stres yang paling fatal dari divisi produksi itu kelelahan dan gangguan tidur. Kelelahan dan gangguan tidur ini akan mengakibatkan karyawan kurang fokus dalam bekerja. Hal ini dapat menimbulkan human error, bahkan bisa mendapati kecelakaan kerja. Kemudian kecemasan yang tinggi pada karyawan akibat adanya otomatisasi dalam perusahaan. Nah, karyawan ini takut apabila dirinya yang terpilih untuk eh, untuk mendapatkan PHK dari perusahaan karena posisi si karyawan ini udah tergantikan oleh teknologi otomatisasi. Nah, hal ini juga akan menurunkan motivasi dan loyalitas dari karyawan. Sedangkan di marketing, burnout emosional karena di marketing ini eh, melakukan apa komunikasi dengan pelanggan dan pelanggan juga akan memberikan ulasan negatif dan positif. Nah, yang ulasan negatif ini akan membuat karyawan harus menanggapi apa sih penyebab kenapa kok pelanggan em, memberikan ulasan yang negatif untuk dilakukan evaluasi dengan eh, inovasi atau ide-ide di yang dituangkan oleh si karyawan. Nah, ini tuh bisa mengakibatkan performa yang anjlok dan kecapean atau emosionalnya itu sangat tinggi. Kemudian juga rekan yang mulai menjauhi karena kurangnya kolaborasi dari tim. Bila strain ini tidak ditanggapi dan segera diatasi, kombinasi strain ini akan menimbulkan efek domino, di mana merusak iklim produktivitas atau iklim kerja jangka panjang. Eh, Rekomendasi HRD atau terkait hal ini, eh, saya sebagai HRD akan melakukan tindakan yang realistis, relevan, sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Stres kerja ini tidak hanya bisa atau dilakukan melalui evaluasi yang semata-mata, melalui motivasi yang semata-mata. Harus menggunakan strategi yang tepat. Itu ada tiga strategi. Yang pertama ada work-life balance, pelatihan dan sosialisasi. Plus resign pekerjaan, atur rotasi shift dan waktu istirahat. Nah, ini kita bisa mengatur ulang terkait shift pagi dan shift malam agar karyawan tidak terus menerus mendapatkan shift pagi atau shift malam yang terus menerus. Nah, ini juga bisa menegaskan
jadwal istirahat yang struktur. Kemudian juga perusahaan menyediakan istirahat yang soundproof atau yang kedap suara. Hal ini akan mempercepat pemulihan atau si karyawan bisa istirahat dengan tenang tanpa ada suara yang bising. Karena suara ini sangat berpengaruh pada proses pemulihan. Kemudian ada pelatihan visualisasi. Dari sisi ini, pelatihan manajemen dan sleep hygiene menjadi penting terutama bagi karyawan yang shift malam. Karena karyawan yang shift malam ini sangat perlu diperhatikan. Sebab karyawan shift malam ini intensitas atau kurang tidurnya itu sangat tinggi daripada shift yang pagi. Kita juga bisa mengadakan simulasi langsung prosedur pembersihan standar untuk menyamakan persepsi antar shift dan tidak ada lagi salah paham yang terjadi antar supervisor yang ada di perusahaan. Selanjutnya ada di divisi marketing ini bisa melakukan redesign pekerjaan di mana redesign pekerjaan ini perlu dipertimbangkan, bukan sekedar hanya bagi tugas antara si pagi atau si malam, tetapi memperluas cakupan job enrollment dan enrichment agar pekerjaan terasa lebih aman, terstruktur, dan enjoy. Bukan sekedar hanya rutinitas yang menekan. Jadi karyawan itu akan merasa eh, enjoy, akan merasa nyaman dalam bekerja, akan merasa kayak moodnya itu baik dalam bekerja karena mood itu juga mempengaruhi karyawan dalam bekerja. Strategi-strategi ini tidak bisa dilakukan hanya secara instan, tapi apabila strategi ini dijalankan dengan konsisten, kemudian disertai dengan evaluasi yang tepat seperti 3 bulan, 6 bulan, atau tahunan akan berdampak besar pada perusahaan. Adanya itu perusahaan juga bisa paham kebutuhan atau bagaimana dalam menghadapi karyawan yang sedang mengalami burnout emosional, stres kerja, atau kekurangan kualitas tidur. Karena karyawan karyawan ini sebagai aset atau yang menjalankan eh, pro- menjalankan ya menjalankan roda dalam perusahaan. Penutup, stres kerja adalah hal yang nyata dan tidak bisa dihindari oleh karyawan. Human Resource Development harus aktif dalam mendeteksi dan merespon situasi yang cepat berubah-ubah. Lingkungan kerja yang sehat, yang mendukung, yang menghargai, yang memotivasi akan berdampak pada produktivitas dari si karyawan. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.